Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pada saat itu Paksi tengah bertarung sengit dengan Ki Wirobonggo, dan Ki Wirobonggo tengah memusatkan ajinya untuk yang pamungkas. Terdengar suara gemerasak hingga Wijang dan Ki Pananggungan segera bersiap diri membantu jika Paksi mengalami kesulitan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dalam pada itu, maka Paksi pun mulai melihat bayangan pusaran angin di seputar tubuh Wirobonggo. Semakin lama semakin cepat, sehingga kemudian benar-benar telah timbul angin pusaran yang sangat deras. Sejenak kemudian, angin pusaran itu seakan-akan telah lepas dari tubuh Wirobonggo dan menjalar ke arah Paksi berdiri. Paksi pun telah memusatkan nalar budinya, dikerahkannya puncak ilmunya, dan disalurkannya pada tangannya yang menggenggam tongkatnya. Demikian angin pusaran itu mendekatinya, maka Paksi pun telah mengerahkan kemampuannya, dilambari dengan tenaga dalamnya serta puncak ilmunya. Maka Paksi pun telah mengayunkan tongkatnya menghantam angin pusaran yang datang untuk menghisapnya dan melontarkannya ke udara. Akibat bentaan tongkat Paksi itu sangat mengejutkan. Benturan ilmu itu telah memancarkan cahaya api yang menyilaukan, disusul oleh ledakan yang keras sehingga menggetarkan udara. Paksi yang berdiri dekat dengan pusaran ledakan itu telah terdorong beberapa langkah surut. Namun Paksi tidak dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun kemudian jatuh terguling di tanah. Ketika Paksi bangkit berdiri bersandar pada tongkatnya, maka dadanya terasa sakit, seakan-akan kekuatan yang besar telah menghimpitnya. Namun Paksi tidak ingin jadi sasaran yang tidak berdaya menghadapi Wirobonggo. Karena itu maka ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Asap yang kelabu mengepul semakin tinggi. Cahaya oncor di pintu regol itu pun tiba-tiba telah padam oleh getaran udara di saat benturan terjadi. Ki Pananggungan dan Wijang segera melompat mendekati Paksi. Mereka belum tahu akibat benturan kekuatan itu pada Wirobonggo. Jika Wirobonggo itu tidak mengalami akibat apapun, maka kedudukan Paksi menjadi berbahaya. Tapi untuk beberapa saat mereka tidak melihat Wirobonggo. Bahkan pertempuran di depan pintu gerbang pedukuhan itu pun seakan-akan telah berhenti. Sepeninggal Sato, maka orang-orang Wirobonggo mulai menjadi gelisah. Karena itu maka ketika terjadi benturan ilmu yang dahsyat itu, para pengikut Wirobonggo telah mempergunakan saat yang terbaik. Getar udara yang menggetarkan tempat itu seakan-akan telah menghentikan pertempuran. Oncor yang tiba-tiba padam dan isyarat yang hanya dimengerti oleh para pengikut Wirobonggo. Baru sejenak kemudian orang-orang pedukuhan Kembangarum menyadari bahwa Wirobonggo dan orang-orangnya sudah tidak ada di arena pertempuran itu lagi. Yang tertinggal hanyalah orang-orang baru yang mendapat kesempatan untuk bergabung dengan perguruan Wirobonggo. Orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melawan orang-orang pedukuhan Kembangarum. Karena itu beberapa orang di antara mereka juga berusaha untuk melarikan diri, tetapi yang lain tidak mempunyai kesempatan, sehingga mereka harus menyerahkan tangan dan kaki mereka diikat. Demikian pula orang-orang yang mencoba menyusup masuk ke dalam pedukuhan. Ledakan yang terdengar di pintu gerbang merupakan isyarat kegagalan ilmu Wirobonggo. Jika Wirobonggo berhasil dengan ilmunya, maka tidak pernah terdengar ledakan itu.
tetapi gemerasa angin pusaran akan melontarkan lawannya ke udara dan membantingnya ke tanah hingga lumat. Demikianlah maka pertempuran itu pun benar-benar sudah selesai. Namun ketika orang-orang itu kembali ke rumah Ki Penanggungan sambil membawa beberapa orang yang terikat, mereka terkejut melihat sesosok tubuh yang tubuhnya dilubangi ujung tombak. Wijan dan Paksi saling berpandangan sejenak. Ternyata bahwa Kemuning sendiri telah mengakhiri hidup orang yang berwajah licin itu. Dari orang yang menyaksikan, mereka mendengar bahwa Kemuninglah yang telah melemparkan tombak ke punggung orang yang terbunuh itu. Dalam pada itu maka orang-orang Pedukuhan itu telah membawa kawan-kawan mereka yang terluka ke rumah Ki Bekel untuk mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Beruntunglah orang-orang Kembangarum tidak ada seorang pun di antara mereka yang gugur. Namun 3 orang terluka cukup berat, lebih dari 10 orang tergores senjata lawan. Sedangkan Ki Jogoboyo yang memimpin anak-anak muda yang bertahan di dalam Pedukuhan itu pun telah terluka pula di samping 3 orang bebau yang bertempur bersama Ki Bekel di luar pintu gerbang. Tapi luka mereka tidak membahayakan jiwa mereka. Sementara itu kedua orang gadis kawan Kemuning yang masih lemah dan dibayangi oleh ketakutan, malam itu bermalam di rumah Ki Penanggungan. Kecuali gadis-gadis itu sendiri masih selalu ketakutan. Orang tua mereka pun merasa aman jika anak-anaknya berada di rumah Ki Penanggungan, karena di rumah itu masih terdapat beberapa orang yang berjaga-jaga. Malam itu bukan hanya rumah Ki Penanggungan saja yang dijaga oleh anak-anak muda, tapi setiap mulut jalan dan lorong yang memasuki Pedukuhan itu juga dijaga. Bahkan sekelompok-kelompok anak muda selalu meronda berkeliling sambil membawa kentongan kecil yang dapat mereka pergunakan untuk mengirimkan isyarat jika diperlukan. Tetapi Wirobonggo dan orang-orangnya sudah pergi jauh. Benarnya lah, Wirobonggo sendiri merasakan betapa dadanya diguncang oleh benturan ilmu yang terjadi. Jantungnya merasa sangat nyeri, sementara napasnya menjadi sesak. "Kakang Satu terbunuh, Ki Wirobonggo," desis seseorang. "Aku tahu," jawab Wirobonggo. "Biar saja ia dimampu, ialah yang baru saja mencuri gadis-gadis Pedukuhan. Ternyata ada orang yang berilmu tinggi di Kembangarum. Kita harus mengetahui siapakah orang-orang yang ada di Kembangarum itu," berkata seorang pengikutnya. "Hanya membuang-buang waktu saja. Aku tidak berurusan dengan mereka. Sementara orang lain sudah berhasil menemukan Pangeran Benowo, kita masih saja diganggu oleh persoalan-persoalan yang tidak ada artinya itu. Jadi kita membiarkan saja beberapa kematian di Kembangarum. Persoalannya tidak mendukung kerja besar kita. Aku tidak mau terlibat lebih parah lagi dalam persoalan yang gila itu. Jika terjadi lagi seorang menculik gadis-gadis Pedukuhan, aku sendiri yang akan membunuhnya." Pengikutnya itu tidak bertanya lagi. Ia dapat mengerti bahwa Ki Wirobonggo menjadi sangat marah karena persoalannya tidak mendukung kerja besarnya. Wirobonggo telah membentur kekuatan yang tidak dapat ditembus. Dalam pada itu maka keadaan Kembangarum mulai terasa terang menjelang fajar. Korban yang terbunuh di antara para pengikut Wirobonggo sudah disiapkan untuk dikubur setelah matahari terbit. Tapi ketika matahari terbit maka Pedukuhan Kembangarum memang harus bergabung. Seorang di antara mereka yang terluka berat tidak dapat tertolong lagi jiwanya. Betapapun tabib yang menanganinya berusaha, namun orang itu meninggal saat sebelum matahari muncul di timur. "Sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia," berkata Ki Bekel di hadapan orang-orang Pedukuhan yang datang untuk mengantarkan tubuh orang itu ke makam. Berbeda dengan para pengikut Wirobonggo yang terbunuh, maka pemakaman orang Kembangarum itu dilakukan dengan upacara penuh. Hampir semua orang penghuni Pedukuhan Kembangarum datang untuk memberikan penghormatan terakhir. "Untuk selanjutnya, maka beban itu akan tetap kita pikul bersama," berkata Ki Bekel. "Kita tidak akan pernah merelakan seorang pun di antara gadis-gadis kita mengalami nasib yang buruk seperti gadis Sawan itu. Kasihan orang tuanya, kasihan keluarganya, kasihan penghuni Pedukuhan Sawan."
Tapi orang yang dilakukannya sudah terbunuh di sini. Kita akan memberitahukan hal itu kepada saudara-saudaranya di sawahan. Orang-orang Kembang Arum melepas salah seorang keluarganya dengan titik-titik air mata. Kemuning sendiri sempat hadir pada acara pemberangkatannya ke makam. Sementara itu, para tabib berusaha untuk mengobati orang-orang yang terluka dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mau kehilangan lagi. Satu orang sudah cukup mereka berikan sebagai korban untuk menyelamatkan gadis-gadis mereka. Di hari-hari berikutnya, orang-orang Kembang Arum tetap berhati-hati terhadap kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Bahkan yang pergi ke sawah pun orang-orang Kembang Arum tetap membawa senjata dan tidak seorang diri. Di pagi hari beberapa orang pergi ke sawah bersama-sama. Di sore hari mereka telah pulang bersama-sama pula. Sementara itu di tengah hari mereka yang membawa kiriman ke sawah pun tidak hanya seorang diri. Namun ternyata Wirobonggo dan orang-orangnya tidak pernah kembali lagi. Wijan dan Paksi pun tinggal beberapa hari pula di rumah Ki Penanggungan. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung ternyata tidak segera datang untuk mencari Kemuning. Jika saja mereka tahu bahwa para pengikut Wirobonggo telah menculik anaknya, maka akan dapat terjadi benturan kekerasan antara kedua kelompok kekuatan yang cukup besar itu. Karena Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan merasa sangat terhina oleh perbuatan itu. Tapi agaknya Ki Penanggungan dan Nyi Permati tidak ingin mengadu kedua kelompok itu, sehingga Ki Penanggungan pun berkata, sebaiknya kita tidak usah mengatakan kepada kedua orang tua kampung Kemuning jika ia datang kemari. Bagaimana dengan Kemuning sendiri? Bertanya Nyi Permati. Kemuning harus diberi peringatan bahwa ia tidak perlu mengadukan hal ini kepada ayah dan ibunya, supaya ayah dan ibunya tidak terlibat dalam permusuhan dengan Wirobonggo. Tapi bukankah Kemuning tahu bahwa ayah dan ibunya termasuk orang yang berilmu tinggi? Bertanya Wijang. Nyi Permati menggelengkan kepalanya, katanya, kedua orang tua angkat Kemuning itu tidak pernah menunjukkan kemampuannya itu kepada Kemuning di rumah. Meskipun mungkin karena kebanggaan Kemuning terhadap orang tuanya memberikan kesan bahwa orang tuanya tidak-tidaknya ayahnya juga berilmu. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk dengan nada dalam. Paksi berkata, jika demikian memang sebaiknya Kemuning diberi pesan agar tidak usah mengatakan kepada ayah dan ibunya. Jika mereka datang mencarinya, permusuhan dengan Wirobonggo akan dapat mendatangkan kesulitan yang berkepanjangan. Aku akan berbicara dengan Kemuning, berkata Ki Penanggungan. Ia mengakui aku bukan saja sebagai pamannya, tapi juga sebagai gurunya. Nampaknya Kemuning bersungguh-sungguh ingin menguasai ilmu kanuragan, apalagi setelah terjadi penculikan atas dirinya itu. Namun ternyata Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak juga segera datang. Menurut Ki Penanggungan dan Nyi Permati, agaknya Repak Rembulung dan Pupus Rembulung justru belum pulang ke rumahnya, sehingga belum tahu bahwa anaknya telah pergi meninggalkan rumahnya dan bahkan hampir terperosok ke dalam mulut buaya yang buas. Dalam pada itu Wijang dan Paksi ternyata tidak hanya 2 atau 3 hari saja berada di rumah Ki Penanggungan, karena Repak Rembulung dan Pupus Rembulung masih belum datang menyusul Kemuning, maka mereka merasa tenang berada di rumah itu. Sementara itu hubungan antara Paksi dengan Kemuning nampaknya menjadi semakin akrab. Ki Penanggungan, Nyi Penanggungan dan Nyi Permati agaknya telah mengetahuinya pula. Namun mereka belum tahu pasti alur keturunannya serta latar belakang kehidupan yang sebenarnya. Namun menilik sifatnya ia termasuk anak muda yang baik. Apalagi bahwa Paksi itu ternyata bersahabat dengan anak muda yang bernama Wijang, yang dikenal oleh Ki Penanggungan sebagai Pangeran Benowo. Maka Ki Penanggungan semakin yakin bahwa Paksi pun bukan orang kebanyakan. Meskipun demikian, Ki Penanggungan kadang-kadang merasa gelisah bahwa pada suatu saat hubungan itu akan mengalami kesulitan jika Repak Rembulung dan Pupus Rembulung datang mencari dan bahkan mengambil anak gadisnya itu. Padahal Paksi tahu benar siapakah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun Ki Penanggungan merasa bersyukur bahwa ia pernah mengatakan
siapakah sebenarnya Kemuning itu, sehingga sejak semula Paksi telah mengetahui serba sedikit tentang gadis itu. Jika hal itu dikatakan kemudian, maka Paksi akan dapat mengira bahwa hal itu sekedar dibuat-buat untuk melindungi nama baik Kemuning. Wijang yang juga melihat hubungan yang semakin akrab antara Paksi dan Kemuning hanya tersenyum-senyum saja. Sekali-kali justru ia sempat menggoda Paksi, namun kemudian Wijang pun berpura-pura tidak menghiraukannya. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu maka Paksi pun tidak berkeberatan untuk menemani Kemuning berlatih. Bahkan Paksi kadang-kadang merasa kagum akan kesungguhan gadis itu berlatih. Agaknya karena gadis itu terbiasa bekerja keras, maka daya tahan tubuhnya pun secara alamiah sudah cukup tinggi. Kemuning dapat berlatih untuk waktu yang panjang tanpa beristirahat. Karena itu maka kemajuan yang dicapai Kemuning agaknya menjadi semakin cepat. Namun yang terjadi itu ternyata sangat menggelisahkan anak muda yang bernama Gangsar. Anak muda yang sebelumnya sering menemui Kemuning. Jika Kemuning menyapu halaman, Gangsar sering berhenti di regol berbicara tentang pepohonan di halaman, tentang angin dan daun kuning yang berguguran, tentang kuncup yang mekar dan yang kemudian layu runtuh di tanah. Jika pagi-pagi Kemuning pergi ke pasar, Gangsar menemuinya di simpang 3, menyapanya dan sekedar berjalan bersama beberapa langkah sampai ke regol pedukuhan. Tapi sejak kedua orang kemenakan laki-laki di Pananggungan ada di rumah itu pula, maka Gangsar jarang sekali bertemu dengan Kemuning yang sering menyapu halaman. Bukan lagi Kemuning, tetapi kemenakan laki-laki ke Pananggungan itu, yang seorang lagi mengambil air di sumur untuk menyiram agar halaman yang disapu itu tidak berdebu. Jika Kemuning pergi ke pasar, maka langkahnya nampak tergesa-gesa. Gadis itu tidak sempat lagi berhenti sejenak, berbicara sambil tersenyum, kemudian berjalan bersama beberapa puluh langkah sampai ke regol pedukuhan. Gangsar memang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa kemenakan Ki Penanggungan itu adalah anak-anak muda yang berilmu tinggi, sehingga jika terjadi perselisihan, maka Gangsar tidak akan lebih dari mentimun yang harus melawan durian. Karena itu maka dari hari ke hari Gangsar semakin sering merenung. Ia masih sering menemui Kemuning di simpang 3, tapi menurut pendapatnya senyum Kemuning telah menjadi hambar. Senyumnya tidak lepas seperti dahulu. Senyumnya kini rasa-rasanya hanya sekedar dibuat-buat. Karena itu Gangsar tidak lagi berusaha menemuinya dan berbincang tentang jalur pedati yang semakin dalam di jalan yang menuju ke pasar. Tapi Gangsar lebih senang memandang wajah Kemuning dari kejauhan. Kemuning yang sejak semula tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Gangsar, selain sebagai kawan seperti juga kawan-kawan yang lain, sama sekali tidak mengerti apa yang bergejolak di hati Gangsar. Sehari dua hari Kemuning memang merasa ada perubahan pada sikap anak muda itu, tetapi Kemuning tidak tahu kenapa Gangsar berubah. Paksi terlebih-lebih tidak tahu sama sekali gejolak di dada Gangsar. Karena itu maka Paksi tidak pernah menghiraukan perasaan anak muda itu. Dengan demikian, maka sikapnya terhadap Kemuning tidak berubah. Bahkan perasaan mereka pun rasa-rasanya menjadi semakin dekat, meskipun keduanya masih dibatasi oleh jarak yang pantas dalam pergaulan anak muda dengan seorang gadis. Namun yang terjadi di luar pengetahuan mereka, kekecewaan di hati Gangsar telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Gangsar yang merasa tidak akan mampu merebut perhatian Kemuning dengan cara apapun, selagi kemenakan Ki Penanggungan masih ada di rumah, telah berusaha minjam tangan orang lain yang tiba-tiba saja datang menghampirinya. Gangsar tidak pernah merencanakan untuk melakukannya, tapi ketika kesempatan itu datang, maka Gangsar pun mencoba untuk memanfaatkannya. Ketika Gangsar sedang berada di sawah, maka telah lewat di jalan pula dua orang yang menarik perhatian. Dua orang yang nampak garang, wajahnya yang gelap, langkahnya yang berat, dan pakaian yang dipakainya menunjukkan bahwa keduanya bukan petani sebagaimana dikenalnya. Keduanya tidak nampak seperti tetangga-tetangganya, tidak pula seperti seorang saudagar kaya.
Di Kembangarum ada 2-3 orang saudagar yang berhasil. Kedua orang itu tidak pula sebagai belantik sapi dan kerbau yang kadang-kadang memang nampak agak kasar, tetapi mereka tidak nampak sekarang kedua orang itu. Gangsar menjadi gemetar ketika kedua orang itu berhenti sambil memandanginya, kemudian melambaikan tangan memanggilnya. Rasa-rasanya dunia akan menjadi kiamat, tetapi ia tidak dapat ingkar. Meskipun dengan kaki gemetar, Gangsar melangkah menyusul pematang mendekati kedua orang yang berdiri di tanggul parit di pinggir jalan. Demikian Gangsar mendekat, maka seorang di antara keduanya itu bertanya. Kata-kata yang terlontar ternyata tidak sekasar dan sekeras wujud kedua orang itu. Bahkan seorang di antara mereka mencoba untuk tersenyum. "Hei, apakah kau tinggal di pedukuhan itu?" "Ya paman," jawab Gangsar. "Apakah nama pedukuhan itu?" bertanya yang lain. "Kembangarum, paman." "Nama yang bagus. Apakah kau memang tinggal di pedukuhan itu?" "Ya, paman." Kedua orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bertanya pula, "Siapa namamu, anak muda?" "Namaku Gangsar." "Nama yang bagus. Mudah-mudahan semua usahamu juga menjadi Gangsar seperti namamu." "Ya, paman." Orang itu mengangguk-angguk, namun seorang di antara mereka masih bertanya lagi, "Gangsar, bukankah kau sejak bayi tinggal di Kembangarum?" "Ya, paman." "Nah, katakan, apakah akhir-akhir ini ada orang baru yang tinggal di pedukuhan?" "Maksudku anak muda yang sebaya dengan engkau atau sedikit lebih tua. Wajahnya nampak bersih, kulitnya kuning dan matanya bersinar." Gangsar termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia teringat 2 orang anak muda yang tinggal di rumah Ki Penanggungan. Anak muda yang menurut pendapatnya sesuai dengan keterangan orang itu. Gangsar memang menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu apakah maksud sebenarnya kedua orang itu. Apakah mereka bermaksud buruk atau baik? Namun akhirnya Gangsar berkata dengan dalam dirinya, mungkin keduanya ingin menjemput kedua orang kemenakan Ki Penanggungan untuk diajak pulang. Mungkin keduanya bermaksud baik, tetapi kalau mereka bermaksud buruk. Namun akhirnya wajah kemuninglah yang mulai melayang. Apapun maksud kedua orang itu, asal mereka membawa kedua kemenakan Ki Penanggungan itu untuk pergi. Karena Gangsar nampak ragu-ragu, orang itu mencoba untuk menjelaskan. "Gangsar, anak muda yang aku cari tentu wujudnya agak lain dengan anak muda dari pedukuhan. Anak muda yang aku cari itu adalah anak muda yang bukan berasal dari tataran pedesaan. Mungkin dapat saja ia berpakaian seperti anak-anak petani, tapi wujudnya yang sebenarnya agak berbeda." Hampir di luar sadarnya, Gangsar mengangguk. Di sela-sela bibirnya meluncur jawaban, "Ya paman, memang ada 2 orang anak muda yang baru-baru ini tinggal di rumah pamannya di pedukuhan Kembangarum." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka itu berdesis, "2 orang anak muda?" "Ya paman." Orang itu berpaling kepada kawannya bertanya, "Kenapa 2? Mungkin yang seorang itu kawannya, atau pengiringnya, atau pengawalnya." Anak muda itu tidak terbiasa membawa pengiring atau pengawal dalam pengembaraan yang bukan hanya sekali ini dilakukan menurut keterangan orang-orang yang pernah mengenalnya. Itu hanya kata orang, dari mulut ke mulut. Keterangan seperti itu dapat saja berubah. Mungkin yang dimaksud ia tidak pernah membawa banyak pengawal. "Siapapun mereka, kita dapat mencoba melihatnya," berkata yang seorang. "Tapi kita bersama-sama belum pernah mengenal anak muda itu. Kita dapat berbicara, memancing keterangan dari mulutnya." Kawannya mengangguk-angguk kepada Gangsar. Keduanya pun kemudian telah menanyakan di mana kedua orang anak muda itu tinggal. Dengan ancar-ancar yang diberikan oleh Gangsar, maka keduanya pun memasuki pedukuhan Kembangarum. Rumah Ki Penanggungan memang tidak sulit untuk dicari, karena maka keduanya pun segera menemukan rumah itu. Dengan agak ragu-ragu keduanya memasuki halaman rumah Ki Penanggungan. Adalah kebetulan bahwa Wijang sedang berada di halaman rumah Ki Penanggungan. Ketika kedua orang itu melangkah memasuki halaman, Wijang pun menyongsongnya. "Marilah Kisanak," jantung Wijang berdebaran. Kedua orang itu mandang Wijang dengan kerut di dahi. Seorang di antara mereka pun bertanya, "Apakah rumah ini rumah
Ki Penanggungan? Ya Kisanak, rumah ini rumah paman Ki Penanggungan. Apakah kau kemenakannya? Ya Kisanak. Kedua orang itu mengangguk-angguk, sementara Wijang pun bertanya, apakah Kisanak mencari paman? Ya, jika Ki Penanggungan ada, biarlah aku menemuinya. Wijang mengangguk kecil, katanya, baiklah, aku akan menyampaikannya. Silahkan Kisanak kedua untuk naik. Kedua orang itu pun telah naik dan duduk di pendopo, sementara Wijang telah pergi ke belakang lewat pintu seketeng. Benarnya lah Wijang menjadi gelisah melihat wujud kedua orang itu. Meskipun keduanya berusaha untuk bersikap wajar, tapi Wijang segera mengenalinya bahwa keduanya adalah orang-orang kasar dan keras. Sementara itu keduanya sama sekali tidak menunjukkan ciri dan pertanda siapakah kedua orang itu. Jenak kemudian Wijang pun telah menemui Paksi yang sedang sibuk membelah kayu bakar. Diajaknya Paksi menemui Ki Penanggungan untuk memberitahukan kehadiran dua orang tamu yang agak mencurigakan. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Penanggungan, maka Ki Penanggungan itu pun mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah, aku akan menemui mereka. Sejenak kemudian maka Ki Penanggungan telah duduk bersama kedua orang tamunya. Ia sependapat dengan Wijang bahwa sebaiknya ia berhati-hati menghadapi kedua orang tamu itu. Ki Penanggungan pun kemudian telah memperkenalkan dirinya. Kemudian ia pun bertanya, siapakah Kisanak berdua ini? Kami adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Haryo Wisoko untuk menjemput Pangeran Benowo. Ki Penanggungan terkejut, tetapi dengan serta-merta ia berusaha untuk menghilangkan kesan perasaan itu dari wajahnya. Dengan dahi yang berkerut ia pun bertanya, maaf Kisanak, apakah Kisanak menyebut nama Pangeran Benowo? Ya, bukankah Pangeran Benowo ada di sini? Ki Penanggungan termangu-mangu sejenak ketika kedua orang itu datang. Yang menerima adalah Wijang. Seandainya benar mereka adalah utusan Haryo Wisoko, agaknya kedua orang itu tentu belum pernah melihat orang yang bernama Pangeran Benowo itu. Dengan nada tinggi Ki Penanggungan pun berkata, Kisanak, semalam aku tidak bermimpi melihat rembulan. Apa maksudmu Ki Penanggungan? Alangkah bahagianya aku jika seorang pangeran berkenan mengunjungi rumahku, dan apalagi tinggal di rumahku ini. Aku seorang petani yang tidak pernah meninggalkan pedukuhan ini sejak kanak-kanak. Tiba-tiba saja mendengar bahwa seorang pangeran berada di rumahku. Kisanak, bukankah pangeran itu anak seorang raja? Ya, pangeran adalah anak seorang raja. Anak raja itu melarikan diri dari istana. Ia telah mencuri benda yang paling berharga milik ayahandanya. Karena itu maka pangeran itu pun mengembara sampai kemana-mana. Nah, dalam pengembaraan itu agaknya ia sampai ke rumah ini. Tolong Kisanak, jangan membuat aku bingung. Ki Penanggungan, menurut pendengaranku ada dua orang anak muda di rumah ini. Anak muda yang baru beberapa hari berada di sini. Ki Penanggungan memang menjadi berdebar-debar, tetapi ia menjawab, ya, kedua orang kemenakanku memang ada di sini. Nah, aku ingin berbicara dengan mereka. Oh, jadi Kisanak curiga bahwa salah seorang dari kedua orang kemenakanku itu seorang pangeran. Kami memang mencurigai semua orang termasuk kau Ki Penanggungan. Baiklah Kisanak, aku akan memanggil mereka, tetapi Kisanak belum menjawab pertanyaanku. Siapakah Kisanak berdua ini? Apakah Kisanak berdua juga keluarga istana sebagaimana Pangeran Benowo? Kami bukan keluarga istana Ki Penanggungan. Kami berdua adalah dua orang saudara perguruan yang ditugaskan oleh Haryo Wisoko untuk menjemput Pangeran Benowo. Haryo Wisoko itulah yang masih terhitung keluarga istana Padang. Nama Kisanak berdua? Bertanya Ki Penanggungan sengaja mengulur waktu. Ia yakin bahwa Wijang dan Paksi berusaha mendengarkan pembicaraan mereka di pendopo. Ki Penanggungan berharap agar Paksi dan Wijang siap-siap untuk menemui kedua orang itu. Namaku Ki Songgokoyo dan ini adik perguruanku, namanya Ki Surotopo. Baiklah Ki Songgokoyo dan Ki Surotopo, aku akan memanggil kedua orang kemenakanku, tapi seperti aku katakan, mereka adalah kemenakanku. Aku tahu benar sejak mereka dilahirkan dan dibesarkan. Jangankan seorang pangeran,
Melihat Pajang pun mereka belum pernah. Sudahlah, sikap orang yang bernama Ki Sanggakoyo itu mulai menjadi kasar. Bawa keduanya kemari. Ki Penanggungan pun kemudian telah bergeser justru ke samping pendopo. Ia masuk ke dalam tidak lewat pintu peringgitan, tetapi lewat